Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, ini aktivitasku awali bongkar belanjaan dan aku nih belanja seperti bubuk teh, gula, dan untuk kebutuhan sembako di rumah itu kadang-kadang ya mau bersatu dengan beras gitu ya teman-teman, jadi nggak tentu juga. Nah, aku di sini mengaturkan aja, jadi sehabis keperluan tadi baru aku beli. Nah, kalau misalnya ada yang masih tersedia, nah aku nggak beli dulu ya, jadi nggak di-stokkan. Supaya untuk keuangannya itu bisa terhandle gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut ya untuk bongkar belanjaan, nggak sampai 50.000 ya teman-teman, murah kok, 44.000. Pertama-tama ada bubuk teh teko 1.000, 2 kotak 2.000, sabun mandi 4.000, sampo untuk anak 3.000, secukupnya aku beli ya. Kemudian penyedap rasa 5.000, Soklin liquidnya ini 10.000, 24 pieces. Lanjut ini ada kecap, dapat piring cantik ya teman-teman, ini 20.000. Nah, totalnya 44.000. Jadi kemarin aku ada beli botol untuk penyimpanan kecap, jadi aku masukkan aja, aku refill untuk ke tempatnya. Lanjut ya teman-teman, itu piringku udah menumpuk, aku mau lanjut ke cupir cuci piring kotor. Untuk cara menghidupkan airku seperti ini ya teman-teman, cukup menggunakan kayu karena kipas untuk sanyonya itu lagi rusak, tetapi di sini untuk tuan rumahnya belum untuk memperbaiki. Jadi di sini aku menggunakan dengan kayu seadanya untuk menghidupkan air. Dan seperti biasa teman-teman, supaya enggak bosan menonton channelku ini, aku mau sharing bercerita tentang yang bermanfaat nih, tentang tips hemat, hidup minimalis, hidup frugal living. Dan judul yang aku bahas kali ini adalah ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu kita lebih sukses dalam keuangan, mau di usia sekarang atau mungkin di usia bisa dibalikkan, mungkin masa lalu gitu ya teman-teman, di usia yang muda kita. Tapi untuk mengelola keuangan itu nggak ada kata terlambat jika kita ingin belajar. Ikutin terus ya teman-teman, apa aja kebiasaannya. Tapi sebelumnya teman-teman, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa bantu support aku ya dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga segala urusannya dilancarkan. Nah teman-teman, di sini aku pertama-tama mengajukan pertanyaan ya. Nah jujur ya teman-teman, kalau aku di sini mengelola keuangan itu untuk kenanya itu memahaminya itu pada saat berumah tangga ya. Sebelum berumah tangga itu aku tuh kurang ya teman-teman untuk mengelola keuangan. Nah, untuk teman-teman boleh komen ya, di usia berapa atau mungkin setelah udah menikah atau mungkin sebelum menikah untuk memahami mengelola keuangan itu, nah yang benar-benar yang harus di tujuannya itu jelas gitu ya teman-teman, boleh komen. Dan untuk teman-teman yang udah berumah tangga, sangat penting sekali ya untuk mencatat pengeluaran pemasukan dalam mengelola keuangan, karena itu adalah salah satu bisa membuat kita keharmonisan pada rumah tangga. Dan biasanya teman-teman banyak 80% ya untuk pemberitaan tentang yang tidak baik dalam rumah tangga itu bisa berpisah hanya gara-gara mungkin keadaan ekonomi, dan ekonomi tersebut tidak diolah dengan yang baik ya teman-teman, atau mungkin ada hal yang lain yang bisa dengan keadaan. Nah, itu semua itu ada ujiannya masing-masing ya. Jadi di sini aku sedikit mengetahui aja untuk tentang informasi pentingnya untuk mencatat pengeluaran pemasukan dengan kita yang sudah berumah tangga, supaya lebih harmonis lagi dalam rumah tangga, dan semoga rumah tangga kita itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Langsung aja ya teman-teman, kebiasaan pertama yaitu terapkan prinsip bayar diri sendiri terlebih dahulu, atau bahasa Inggrisnya itu pay yourself first, prioritaskan menabung dan investasi. Nah teman-teman, kita sebagai berumah tangga tidak bekerja mengandalkan satu pemasukan. Nah ketika kita udah mencatat untuk seluruh pemasukan dan pengeluaran, setiap gaji itu kemana perginya, nah itu adalah salah satu bisa kita identifikasikan yang sangat penting kalau kita konsisten untuk melakukannya.
Untuk menerapkan bayar diri sendiri terlebih dahulu itu adalah hal yang sangat penting juga ya teman-teman. Apalagi kalau ibu rumah tangga itu memiliki anak. Tiba-tiba nih anak tersebut pengen jajan gitu kan. Kalau kita sebagai dewasa ini udah bisa mengontrol, menahan gitu. Tapi kalau kita melihat untuk anak, ya kita tidak bisa gitu ya teman-teman. Atau contoh lain seperti salah satu anggota keluarga ini ada yang sakit. Nah, mungkin kita bisa nih mengandalkan BPJS atau mungkin dari dana-dana yang lain, tapi tiba-tiba, salah satu anggota keluarga tersebut adalah paksu, ya yang seseorang yang mencari nafkah ya teman-teman. Apalagi, sakit tersebut, sedikit parah gitu. Tiba-tiba, tidak bisa kerja ya teman-teman untuk sementara waktu. Nah, mungkin untuk biaya tanggungan tersebut ya ditanggung dari pemerintah atau mungkin BPJS yang lainnya. Nah, untuk dana kehidupan sehari-hari itu tadi kan kita perlu nih untuk dana dan biaya. Dari mana gitu kan. Jadi setelah kita udah untuk belajar bayar diri sendiri dulu, nah itu sangat terbantu ya teman-teman untuk bisa kita mengeluarkan dana tersebut dengan hal yang terpenting. Ya, semoga kita tidak diberi dengan yang ujian-ujian terberat ya teman-teman, pasti kita diberi yang sesuai kemampuan kita. Dan siapa sih yang mau kita yang sakit gitu kan. Dan semoga kita dijauhkan hal-hal yang terburuk ya teman-teman. Amin. Berikutnya yang kedua, kebiasaan sederhana yang bisa membantu kita lebih sukses dalam keuangan yaitu mampu untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam hal kebutuhan dan keinginan ini bisa kita alokasikan dana-dana setelah ada pemasukan. Kebutuhan itu seperti makanan sehari-hari, biaya hidupan sehari-hari, dan mungkin biaya yang terpenting-penting ya teman-teman. Kalau untuk keinginan itu adalah hal yang menyenangkan, yang membuat kita tidak esensial, seperti membeli handphone baru, nongkrong di kafe yang mahal-mahal, mungkin membeli barang-barang yang branded, pakaian gitu ya. Contoh nih, mungkin kita yang seseorang belum pernah menikah, mungkin kita hanya untuk mementingkan diri sendiri. Begitu kita bekerja dan setelah mendapatkan gaji, nah mungkin kebutuhan kita itu seperti membeli hand body atau mungkin keperluan-keperluan sehari-hari. Namun untuk yang hal yang lebih penting dalam tujuan yang jelas gitu ya teman-teman, itu mungkin ada beberapa orang yang belum fokus gitu, belum memahaminya untuk mempelajari tentang keuangan itu kemana gitu. Dan mungkin bisa jadi ada yang udah pernah belajar sebelum menikah itu udah menginvestasikan dan tanah dan yang terpenting-penting dengan investasi saham-saham atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kayak misalnya aku tuh paling membeli emas gitu ya untuk jaga-jaga dalam keuangan. Dan jadi yang jelasnya itu investasi emas. Nah, setelah udah menikah itu banyak ya teman-teman, kita udah mempelajarinya, jadi keuangan itu jadi lebih jelas lagi, kemana ke pendidikan, apalagi udah memiliki anak. Nah, itu adalah salah satu yang benar-benar terpenting, yang harus yang diutamakan. Nah, mungkin ada orang yang udah menikah, baru tahu untuk mempelajarinya tentang pemahaman keuangan. Sebelum nikah tadi hanya untuk, foya-foya mungkin ya teman-teman. Nah itu bisa antara keinginan dan kebutuhan tadi belum sama sekali untuk memahaminya. Nah, dari segi mana, dari mentoknya di mana pelajaran untuk memahami kebutuhan dan keinginan itu harus benar-benar, dipelajari ya teman-teman karena, itu adalah salah satu pertanyaan jika kita membeli suatu barang yang benar-benar hanya memuaskan keinginan sesaat itu, sedikit penyesalan nantinya. Nah, sebelum untuk terjadi hal penyesalan, ada alangkah baiknya untuk bertanya pada diri sendiri apakah barang ini benar-benar penting atau tidak supaya menjaga keuangan itu menjadi yang lebih baik lagi. Lanjut ya teman-teman, dan yang terakhir untuk kebiasaan supaya bisa membantu kita menjalankan keuangan ini yang lebih sukses yaitu menghindari utang.
Nah, ini berkaitan dengan yang pertama ya teman-teman, bayar diri sendiri terlebih dahulu itu adalah untuk bisa kita menyimpan uang. Itu supaya kita menghindari hutang juga. Jadi kalau kita memiliki hutang atau kita menggunakan kartu kredit dalam pembayaran untuk pemotongan suatu hal yang benar-benar yang menjengkelkan, itu tergantung kita ya teman-teman. Kalau kita mengiyakan, nah itu terjadi, tapi kalau kita udah mengetahui bahwasannya itu adalah hal yang benar-benar di luar daripada terkendali keuangan kita, sebaiknya kita menghindari hutang. Nah, seperti yang pertama untuk membayar diri sendiri terlebih dahulu, apalagi sebagai berumah tangga, ini adalah salah satu kewarasan ya teman-teman, kalau kita keuangannya itu tidak terganggu sama sekali. Mungkin teman-teman yang belum bisa menabung atau jangan memaksakan diri untuk bisa menabung, setidaknya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, mengatur uang dengan penghasilan pas-pasan, itu adalah yang sangat luar biasa menurutku ya teman-teman. Menjaga kewarasan sebagai ibu rumah tangga itu supaya tidak gila gitu ya teman-teman. Karena kalau dengan kita udah uang pas-pasan, terus kita tidak ada uang masukan, uang simpanan. Nah, itu membuat kita stres ya teman-teman, benar-benar ya. Kita bingung kemana arahnya kalau suatu saat ada sesuatu yang hal-hal yang tidak terduga. Atau mungkin ada orang yang sikit-sikit melihat teman tetangganya itu memiliki barang yang terbaru, ada aja gitu kan, mereka bisa mampu membelinya, dan kita ada punya rasa keinginan juga ingin membeli seperti itu gitu kan. Nah, itu harus bisa cepat-cepat bertobat ya teman-teman, cepat-cepat untuk mengucap rasa syukur apa yang kita miliki sekarang ini, kembali lagi untuk melihat orang-orang yang lebih di bawah kita gitu ya. Apa yang belum kita rasakan sekarang ini, ada juga orang yang belum tentu bisa merasakannya. Nah, itu bisa cepat-cepat untuk dikatakan yang tidak untuk bisa mengikuti teman tadi. Nah, itu adalah salah satu punya pikiran kita yang mengendalikannya, bahwasannya itu adalah hal yang bukan mampu kita lakukan. Kalau kita mau, kita harus berusaha ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita belum mampu, nah jangan langsung berkecil hati dan kita ingin jadi timbul gitu rasa iri. Nah, itu dijauhkan gitu ya teman-teman, cepat-cepat untuk mengucap yang baik-baik supaya kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita tidak terkontrol. Nah, itu bisa jadi uang kita itu tidak begitu cepat gitu. Nah, gara-gara itu tadi kan bisa mau menyaingi. Jadi, kalau kita udah firasat nih untuk bisa mengendalikan pikiran, mengontrol pengeluaran kita, kita terhindar dari yang namanya pemborosan atau mungkin hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang di luar daripada kemampuan kita. Oke teman-teman, itu dia untuk bisa kita terapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang aku sebutkan satu persatu tadi. Semoga bisa membangun fondasi finansial yang lebih kuat. Aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Enjoy menonton channelku ini dan aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.